Engkau berkuasa selamanya atas hidup kami Tuhan. Bela segala pujian, hormat kami berikan kepada Allah, satu-satunya sumber pemilik kehidupan kami, satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memuji nama Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap memberkati Tuhan lewat pujian, katakan amin. 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 Sekali lagi amin. Amin. Mari lambaikan tanganmu, katakan Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Kurang semangat, katakan Tuhanku hebat. Dia pemilik hidup kita. Dia perancang yang sempurna atas hidup kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, Kebangkitan Haleluya. terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, amin. Jalan-jalan kebenaran, haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan, haleluya. kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeay. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Kami rindukan. Mari angkat kedua tanganmu ya. Rindukan lawatan Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Sejauh apapun kita melangkah, kita tidak akan pernah bisa sendiri. Ya. Mari jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Sebab selalu indah apa yang Tuhan perbuat bagi setiap kita. Hari-hari yang kita lalui seringkali tidak sesuai apa yang kita mau. Tapi percayalah, bagi setiap kita yang percaya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang merupakan kecelakaan. Tapi percayai bahwa rencananya sungguh indah bagi setiap kita. Amin. Haleluya Yesus. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Sebab kami tahu Engkau sahabat kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu berdiri. Engkau yang terlalu dan selalu dekat bagi kami Tuhan. Rabasyakaralammo. Kesetiaan-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Manakah aku dapat pergi Menjauhi Roh-Mu yang Amin. suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
besar, yang pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Katakan sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita semua. sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat keindahan pengorbananmu yang sudah kami terima. Oleh karena itu kami boleh datang menghampirimu dengan hati yang sudah dibenarkan dan dilayakkan, dengan hati yang tulus, menyapa Engkau dan memanggil Engkau sebagai Bapa kami, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati kemuliaan-Mu. Engkau yang menjamah setiap kami yang datang kepadamu. Engkau menjamah setiap kami dengan hadirat-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu itu membebaskan, memberkati, melepaskan kami, sehingga setiap kami boleh dengan merdeka menikmati dan mengalami terus kebaikan dan kebaikan serta kemurahan-kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua. Berkati urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kita, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan dan bagikan buat kita pada pagi hari ini, di mana ayat ini berbicara tentang ibadah yang sejati. Dan pagi hari ini kita akan melihat apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui apa yang kita baca. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara bisa melihat Alkitab atau HP saudara, atau saudara bisa melihat layar yang ada di belakang saya atau di depan saudara. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan, dimulai ayat yang ke-1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama atau syariat agama. Sedangkan ibadah menurut iman Kristen, saya mau sampaikan kepada saudara, adalah sikap hati yang hormat serta syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan, atau karena pengorbanannya. Seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, bahwa pengorbanan Tuhan itu begitu indah sehingga saudara dan saya boleh disebut sebagai milik kepunyaannya putra dan putri Bapa kita di surga. Jadi sekali lagi, ibadah menurut iman kekristenan adalah sikap hati yang hormat dan syukur kepada Tuhan, dan juga ibadah adalah tempat Tuhan dan kita mengekspresikan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Jadi yang menjadi dasar bagi kita beribadah kepada Allah bukan karena peraturan agama, bukan karena syariat agama, tapi didasarkan oleh karena cinta dan kasih Tuhan kepada kita, cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Itu pengertian ibadah menurut iman Kristen. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara yang terkasih, memberitahukan kepada kita ada 3 hal. Ada 3 hal orang yang beribadah itu bagaimana. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita ada 3 hal orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang sudah menerima dan mengalami kemurahan Tuhan. Makanya tadi ayat yang pertama, perhatikan ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi saudara yang terkasih, orang yang beribadah kepada Allah adalah yang pertama, orang yang sudah menerima dan mengalami kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Kita lihat dulu Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan berusaha selesaikan ini dalam tempo setengah jam. Ada men? Iya.
Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sedang kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang dimaksud di sini, saudaraku? Pekerjaan yang baik di sini adalah supaya saudara dan saya bisa datang menghampiri Tuhan, supaya saudara dan saya dapat beribadah kepada Allah, supaya saudara dan saya bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa saudara. Ada amin? Ada amin? Jadi pekerjaan baik di sini, saudara yang terkasih, adalah supaya saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, supaya saudara dan saya berkasih-kasihan dalam cinta kepada Tuhan. Amin. Jadi itu pekerjaan baik yang Tuhan mau. Jadi tujuan Allah menyelamatkan saudara, menebus saudara, dengan satu maksud dan tujuan. Dari sejak semulanya Allah sudah mempersiapkannya, yaitu supaya saudara melakukan pekerjaan baik, yaitu beribadah kepada Dia. Oleh karena itu tadi dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, orang yang beribadah yang pertama adalah orang yang sudah menerima dan mengalami kemurahan Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang yang sudah menerima dan mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupnya, yang sudah menerima pengorbanan Kristus dalam hidupnya, saudara yang terkasih, dia akan pasti beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah tadi pengertiannya adalah iman Kristen, adalah ekspresi kasih, cinta, hormat kita kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang terkasih, hal yang pertama, orang yang beribadah adalah orang yang menerima dan mengalami kemurahan Tuhan. Yang kedua, orang yang beribadah adalah orang yang mencintai Tuhan sampai rela mempersembahkan hidupnya. Demi kemurahan Allah, aku menjadikan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Perhatikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang mencintai Tuhan sampai rela mempersembahkan hidupnya. Contoh di Alkitab yang pertama adalah Nuh. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh
mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini dalam satu perikop, itu sebenarnya pasal 6 ayat 1 sampai 8 itu adalah cerita di mana Allah sudah berikhtiar hendak membunuh semua makhluk hidup termasuk manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, Nuh mendapat apa? Kasih karunia. Kenapa Allah ingin berikhtiar membunuh semua manusia? Karena semua manusia kecondongan atau kecenderungan hatinya hanya semata-mata melakukan hal yang jahat. Oleh karena itu Tuhan berikhtiar untuk melenyapkan, membunuh dan membinasakan seluruh manusia. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, perhatikan ini. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang kesamannya, dan itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku terkasih, banyak orang salah pengertian bahwa Nuh diselamatkan, bisa masuk bahtera karena Nuh adalah orang yang tidak bercela, orang yang benar, tidak bercela, dan dia orang yang bergaul dengan Allah. Tidak, saudaraku terkasih. Ayat 9 ini adalah respon Nuh terhadap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Amin. Ayat yang ke-9 ini adalah respon Nuh terhadap kemurahan yang sudah dia terima dari Tuhan. Aturannya dia juga harus dilenyapkan, dibinasakan juga, saudaraku. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, saudaraku, dia meresponnya dengan ayat yang ke-9. Dan saudara baca ayat selanjutnya, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Nuh. Oleh karena cintanya kepada Tuhan yang sudah oleh karena dia sudah menerima kemurahan Tuhan dalam hidupnya, apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan katakan kepada dia, Nuh kerjakan enggak? Tuhan kerjakan. Apa perintah Tuhan kepada Nuh? Buat bahtera. Bahtera dibuat di mana? Di atas gunung. Biasanya bahtera ditaruh di mana? Dibuat di mana? Di pinggir pantai, saudaraku yang terkasih. Tapi ini di atas gunung, saudaraku yang terkasih. Yang kedua, pada zaman itu, pada masa Nuh, itu air hujan belum ada, hujan belum pernah datang. Jadi untuk apa itu bahtera? Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saudaraku yang terkasih, Nuh rela berkorban apapun yang Tuhan mau, yang Tuhan minta atas hidupnya, dan dia siap untuk melakukannya. Amin. Jadi saudaraku, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mencintai Tuhan sampai rela mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama contohnya adalah Nuh. Yang kedua adalah wanita yang mengurapi Yesus. Lukas pasal 7 dimulai 46, di mana Yesus diundang oleh Simon orang Farisi, saudaraku terkasih, diundang ke rumahnya. Tetapi orang Farisi ini tidak menyambut Yesus dengan baik selayaknya sebagai tuan rumah menyambut tamu yang diundang. Biasanya saudaraku, menurut budaya orang sana itu harus menyediakan tempayan di depan rumah untuk orang cuci kaki. Dan juga saudaraku biasanya mendapatkan pelukan sebagai rasa hormat kepada tamu yang datang kepada dia. Tapi orang Farisi ini tidak melakukan hal tersebut sampai Yesus duduk. Yesus pun tidak, dia rupanya tidak cuci kaki juga, dan tidak pelukan, tapi dia duduk, saudaraku. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan datang dari belakang, saudaraku terkasih, menghampiri Yesus dengan air mata yang bercucuran, dan air matanya itu telah membasuh kaki Yesus yang jorok itu, membasuh kaki Yesus yang berdebu atau mungkin juga yang bau, karena pada zaman itu nggak ada pakai sepatu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan juga pada saat itu nggak ada aspal, yang ada jalan tanah, banyak kotoran-kotoran unta, keledai dan lain sebagainya, mungkin terpijak dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 tadi, dia menyekah kaki Yesus, membersihkan, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Bukan sampai di situ saja, tapi juga mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mencintai Yesus. Mengapa dia begitu sangat mencintai Yesus? Karena dia sudah mendapatkan dan menikmati kemurahan Tuhan. Apa kemurahan Tuhan yang dia dapat? Yaitu ketika orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudaraku, dan diperhadapkan kepada Yesus menurut hukum Musa, dia harus dilempar, dirajam dengan batu sampai mati.
Dan saudaraku terkasih, Yesus diperhadapkan itu dan Yesus bilang begini, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia terlebih dahulu melempar dia dengan batu. Dan saudaraku terkasih, beberapa saat kemudian tidak ada orang yang tinggal dan tidak ada orang yang berani melempar wanita itu. Dan Yesus pun berkata, aku tidak menghukum engkau. Amin. Yesus, saudaraku terkasih, datang bukan untuk menghukum dan menghakimi saudara, tapi Yesus datang untuk memberkati dan memulihkan saudara. Amin. Dan dia bilang, pulanglah, jangan engkau berbuat dosa lagi. Saudaraku yang terkasih, wanita disadar kalau bukan karena kemurahan Tuhan, dia mungkin sudah mati. Oleh karena itu saudaraku terkasih, dia datang dan menghampiri Yesus dan mencucurkan air matanya. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mencintai Tuhan sampai dia rela mengorbankan hidupnya. Karena apa yang diperbuat ataupun yang dikorbankan sebenarnya itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Amin. Ada contoh yang lain lagi. Siapa? Paulus, saudaraku yang terkasih. Perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku yang terkasih. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Paulus mau melakukan ini? Paulus, saudaraku, adalah orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang terdidik. Dan dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di kalangan orang Israel. Dan dia adalah orang yang punya kedudukan terhormat di dalam dunia pendidikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kenapa dia mau meninggalkan itu semua? Bahkan dia berkatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, itu semua kuanggap sampah, kuanggap kotor oleh karena pengenalanku akan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus lakukan itu karena dia mengerti agama dan pengetahuan yang dimiliki itu tidak pernah membawa dia kepada keselamatan. Amin. Agama serta pengetahuan, kekayaan, kehormatan dan ketenaran yang dimiliki itu tidak pernah membawa dia kepada keselamatan. Sampai Yesus datang kepada dia, mengunjungi dia secara pribadi, dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Siapa aku ini sehingga dia mau datang secara pribadi menjumpai aku? Itulah istilah pernyataan Rasul Paulus. Oleh karena itu dia bilang, apa yang aku terima, yang sudah kuterima dari Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan, yang kedua adalah orang yang mau mencintai Tuhan sampai rela mempersembahkan hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir tapi bukan penutup, orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang benar dan berkenan. Sekali lagi, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar dan yang berkenan. Saudaraku yang terkasih, caranya gimana supaya kita ngerti atau tahu apa yang baik, yang benar dan berkenan kepada Tuhan? Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Makasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kata jangan menjadi serupa dengan dunia ini itu memakai kata kerja aktif, di mana di sini saudara dan saya diminta berusaha untuk membongkar pondasi dan cara pikir saudara yang lama.
menggantinya dengan pondasi dan cara berpikir yang baru. Bagaimana caranya kita dapat merombak pondasi dan cara berpikir kita yang lama itu? Saudaraku yang terkasih, ada nasihat firman Tuhan buat kita. Yang pertama, saudaraku terkasih, perhatikan ini. Untuk dapat merombak pondasi dan cara berpikir kita yang lama, itu tidak bisa saudara lakukan dengan sendirinya. Tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku yang terkasih. Dengan saudara berusaha mengundang atau memanggil guru-guru motivator atau guru-guru yang mengajarkan saudara cara berpikir positif. Saudaraku yang terkasih, tidak. Tapi saudaraku, ada nasihat firman Tuhan bagaimana caranya kita melakukannya supaya pondasi dan cara berpikir yang lama diganti dengan pondasi dan cara berpikir yang baru. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang terkenal kan ayat yang ke-25 itu ya. Perhatikan. Tapi saya nggak membaca ayat 25 saja supaya saudara bisa paham mengerti masuk konteks ayat ini. Saya mulai ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam kemah Musa, saudaraku, tidak ada orang yang berani sembrono sembarangan boleh masuk ke ruang kudus kalau bukan imam. Ada amin? Apalagi kalau sampai masuk ruang maha kudus, itu harus imam besar. Tetapi saudaraku, dikatakan firman Tuhan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi imam besar yang sebenarnya yang boleh masuk bukan hanya ruang tempat kudus, tapi ruang maha kudus. Dia adalah imam besar, saudara, yang sudah membuka tabir dan batasan-batasan itu dan membawa saudara masuk bukan hanya ke tempat kudus, tapi bisa masuk ke ruang maha kudus. Ada amin? Nah, saudaraku, terus dikatakan di sana, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudaraku, dikatakan di sana dengan sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Tentang apa? Dosa dan kebenaran apa? Jadi dosa di sini bukan perbuatan dosa, bukan dikatakan dosa-dosa, enggak, saudaraku. Tidak. Tapi perbuatan dosa. Cuman satu, saudaraku yang terkasih. Cuman satu. Dia anggap kita berdosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Tentang kebenaran apa? Kebenaran tentang Kristus Yesus yang sudah menjadi imam besar kita dan yang juga telah membawa saudara datang menghadap kepada Allah dan memanggil Allah itu sebagai Bapa saudara. Amin. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau bisa beribadah kepada Allah. Sehingga saudaraku yang terkasih, saudara bisa menghampiri Tuhan. Sehingga saudara dapat bersekutu dan berfellowship dengan Allah. Jadi saudara, kalau dengan sengaja, perhatikan, dengan sengaja berbuat dosa, artinya saudaraku terkasih, engkau menolak atau engkau menyangkal untuk beribadah kepada Dia
yang sudah membenarkan engkau dan melayakkan engkau untuk masuk dalam ruang Maha Kudus, di mata Tuhan itu adalah merupakan sebuah perbuatan dosa. Jadi dosa di sini adalah engkau menolak karya Tuhan untuk datang beribadah kepada Dia dengan 1000 macam alasan yang mungkin saudara bisa sebutkan. Dalam konteks Ibrani, orang Yahudi menolak Yesus karena mereka berpikir mereka tidak perlu Kristus untuk bisa menghampiri itu Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan kemampuan dan kekuatan mereka bisa datang kepada Tuhan. Dan perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Kenapa dikatakan anak durhaka? Kenapa Cicenten kalau kita mengatakan anak kita anak durhaka itu kenapa? Selain tidak nurut perintah apa? Yaitu dia tidak mengakui kita sebagai orang tuanya, atau dia tidak mengakui bahwa dia adalah anak-anaknya. Kapan itu saudara-saudara berdurhaka? Yaitu ketika engkau menolak karya di kayu salib dan membawa engkau untuk beribadah kepada Dia. Perhatikan selanjutnya. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Oleh karena itu saudaraku terkasih, ibadah itu bukanlah sesuatu yang sepele. Bukan hal-hal yang sepele, bukan. Ibadah itu serius di mata Tuhan. Karena itu saudaraku terkasih, Dia melakukan banyak hal di luar nalar dan kemampuan kita supaya saudara dan saya dapat beribadah kepada Dia. Oleh karena itu mari saudaraku terkasih, kalau orang melanggar hukum Musa saja dia akan dihukum dengan sangat mengerikan, apalagi mereka yang menolak kasih karunia dan darah perjanjian Yesus Kristus yang membawa saudara bisa dengan berani dan hati yang tulus datang menghampiri Bapa di surga. Yang terakhir, yang kedua, apa nasihat firman Tuhan bagaimana cara kita merubah pondasi dan cara berpikir kita yang lama. Ayat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ini penutup. Tadi kan terakhir, tapi belum penutup. Ini penutupnya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, dikatakan latihan badan. Saudaraku terkasih, saudara tidak akan mungkin dapat menghancurkan pondasi dan cara berpikir saudara yang lama dengan mudah, atau dengan 1 atau 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan. Oh tidak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan gini, latihan badani. Kalau kita berbicara tentang latihan, bagaimana cara saudara membongkar cara berpikir saudara, Tuhan memberikan ilustrasi gini, yaitu caranya saudara, orang latihan badan itu gimana sih? Supaya hasilnya dapat, yaitu adanya sebuah komitmen dan kekonsistenan dalam melakukan latihan. Ya Pak ya? Baru saudara bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bapak selama lockdown itu tidak banyak aktivitas, sehingga mulai pembengkakan ke kiri, ke kanan, muka, ke belakang juga, sehingga banyak celana jeans saya ini nggak muat waktu pas pertengahan lockdown, nggak jadi pakai. Tapi sekarang sudah kembali. Kenapa? Bapak mulai lagi latihan treadmill, saudara terkasih dalam Tuhan. Mulai lagi push up, mulai sedikit-sedikit angkat beban, supaya apa? Supaya dada ini nggak kelihatannya kayak dada kerupuk. Biasanya laki-laki umur 40 tahun ke atas itu dadanya mulai kempos, makanya kita perlu push up, saudara terkasih dalam Tuhan.
Nah, perlu treadmill, latihan jalan cepat minimal setengah jam atau 4 kilo dalam setiap 1 hari. Bapak lakukan. Dan puji Tuhan, setelah lockdown terus bisa dibuka sekitar 2 bulan lebih, saudaraku, sudah mulai kembali kepada berat ideal. Ibu Fani juga sekarang Zumba. Tes kamar dia pakai ini, saudaraku. Dia ngapain lah dikunci kamar. Totonya dia pakai celana cuma pakai BH doang. Terus AC gak dia apa? Biar apa? Biar panas. Jadi AC gak juga. Wah. Dia bilang sekarang perutku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang kayak gini. Latihan badani terbatas gunanya. Amin. Tapi kalau saudara melatih diri saudara beribadah kepada Tuhan, komitmen dan konsisten, saudara akan melihat hasilnya. Pondasi dan cara berpikir saudara yang lama akan roboh dan hancur. Amin. Dan Tuhan bilang gini, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup. Janji apa? Janji yang kita dapat kalau kita beribadah, melatih diri kita beribadah. 1, yaitu kepastian. Katakan kepastian. Katakan kepastian. Kepastian yang kalau saudara mengalami dan menikmati kepastian dalam hidup saudara, saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Amin. Kalau saudara memiliki kepastian dalam hidup saudara, saudara tidak akan hidup di dalam ketakutan ataupun kekhawatiran. Amin. Kalau saudara hidup di dalam kepastian, saya mau katakan kepada saudara, jiwa saudara, tubuh saudara akan sehat-sehat saja. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Obat yang mana? Yang manjur, yang manjur, yang manjur. Amin. Saudara yang terkasih, kalau saudara melatih diri saudara beribadah dengan komitmen dan konsisten, maka saudara akan menikmati janji Tuhan, yaitu kepastian. Kepastian apa? Yang pertama, kepastian bahwa Dia selalu ada bersama dengan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan dan membiarkan saudara sendirian dalam keadaan apapun dan dimanapun. Itu kepastian. Amin. Yang kedua, kepastian yang akan datang. Kepastiannya adalah bahwa saudara dan saya mempunyai tempat di surga. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, janji yang ada dalam ibadah adalah kepastian bahwa Tuhan ada buat kita saat ini dan juga ada buat kita saat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Tuhan, aku udah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu berbicara secara pribadi dalam hati dan pikiran kami. Aku berdoa biarlah kami semua adalah orang-orang yang cinta akan ibadah. Biarlah setiap kami adalah orang-orang yang didapati oleh Tuhan, orang-orang yang terus melatih diri kami untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu secara pribadi maupun secara korporat. Tuhan, Roh Kudus, Engkau menolong dan memampukan kami sehingga setiap kami adalah orang-orang yang terus mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan, pendidikan, dan juga dalam pelayanan kami. Bahkan kami juga mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan, bahkan di dalam setiap kesulitan-kesulitan, bahkan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami adalah pribadi-pribadi yang cinta akan Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membawa kami mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami, dalam persekutuan-persekutuan kami, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama atau korporat. Di dalam dan demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan semakin membuat kita melekat kepada Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Hari Kamis ada latihan tim profetik di tempat ini pukul untuk kedepannya memang ada rencana kita mau bikin ibadah tengah minggu setiap hari Kamis dengan meniadakan komsel, tapi ada beberapa rekan menyuarakan supaya komsel itu tetap ada. Jadi saya berpikir begini, bahwa komsel itu tetap ada kita lakukan, tetapi kita akan ada ibadah bersama 1 bulan sekali di Kamis terakhir setiap bulan. Ya, di hari Kamis terakhir kita ibadah setiap bulan. Setelah itu 3 bulan sekali kita akan melakukan ibadah padang. Ya, kita melakukan ibadah padang. Arti ibadah padang itu bisa bukan di dalam ruangan, tapi kita berada di luar ruangan. Bisa saja nanti di taman bunga. Kalau di Cencen sudah bikin taman bunga di sini, kita bisa di taman bunga ibadah, atau mungkin kita bisa di taman buah. Kalau umpamanya juga Koheri sudah buat kebun buah, ya, atau juga Pak Malau, Pak Malau juga bikin bunga. Bisa saja kita bikin ibadah, atau kita nanti di pantai atau di mana. Jadi 3 bulan sekali kita akan lakukan itu. Jadi ibadah konsel tetap dilakukan, protokol kesehatan tetap dilakukan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita tetap komsel seperti biasanya, dan pertemuan ibadah tengah minggu setiap Kamis terakhir setiap bulannya, dan 3 bulan sekali kita akan melakukan ibadah padang bersama. Itu saja pengumuman yang Bapak tambahkan. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita perhatikan untuk pengumuman yang sudah disampaikan oleh Pak Yosep. Kemudian hari Kamis kita latihan profetik di tempat ini jam 4 sore. Lalu hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pukul 8 pagi. Kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang dahsyat Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu itu bukan kami dengar saja Tuhan, tetapi kami lakukan dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan Engkau menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita berikan secara bergiliran. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
akan mengakhiri ibadah, kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkatinya. Shalom-Nya daripada Tuhan memerintah bangsa, negara serta kota kami. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam pelayanan pengembalaan di tempat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap ada bersama dengan mereka dan memberkati hidup mereka. Berkati juga tempat di mana kami beribadah, Taman Palem. Tuhan berkati tempat ini. Tuhan berkati Ibu Cencen, berkati semua rencana-rencana ke depan dalam pengembangan kolam ini, dan juga Tuhan berkati segala kebutuhan dan keperluannya. Biarlah berkat-Mu Engkau curahkan berlimpah-limpah dalam dan demi nama Yesus, dan seluruh aktivitas dan kegiatan kami seminggu 7 hari ke depan. Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap untuk menyambut berkat Tuhan. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil serta beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup pungkus dan menolong kita, serta para malaikat Tuhan berkemari sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.